Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 kelas 1B Prodi Analisis Kimia Politeknik AK Bogor. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kami juga menarik hipotesis dari beberapa jurnal eh, yang kami kemas dalam bentuk PowerPoint. Nah, dengan judul yaitu AS Hybrid. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Rara Swati, dengan nomor induk mahasiswa 2460491, dan saya di sini sebagai moderator serta bersama rekan-rekan saya yang hebat dan keren ini. Mungkin bisa dilanjutkan perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramasya Fitri dengan NIM 24603319. Saya Diana Vensa dengan NIM 2460359. Oke, mungkin Laila Najwa sedang berkendala sinyalnya. Saya perkenalkan, yaitu ada Laila Najwa dengan NIM 2460405. Perkenalkan, nama saya Nabila Otisaidera dengan NIM 2460447. Saya Yesya Rusla Guna Ginting dengan NIM 2460538. Jadi lanjut. Oke, teman-teman, dalam PowerPoint kami ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian AS, yang kedua komponen alat, yang ketiga prinsip alat, yang keempat yaitu cara kerja alat, yang kelima ketidakpastian alat, yang keenam hipotesis jurnalnya, yang ketujuh keunggulan dan kekurangannya, yang kedelapan perbedaan dengan jenis AS yang lain, dan terakhir yaitu kesimpulannya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman, AS ini atau singkatannya itu Atomic Absorption Spectrophotometry atau eh, spektrofotometri serapan atom. Nah, ini adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel. Nah, AS ini bekerja dengan cara mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh atom-atom logam dalam sampel pada panjang gelombang tertentu. Nah, dalam AS ini ada beberapa jenis yang salah satunya yang akan kami bahas yaitu AS hybrid. AS hybrid ini atau spektrofotometri serapan atom dengan pembakitan hidrida, HGAS, adalah salah satu teknik analisis kimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur unsur-unsur logam dan metaloid tertentu, khususnya unsur-unsur yang dapat membentuk senyawa hidrida volatil seperti arsenik, selenium, antimon, bismut, timah, germanium, dan tellurium. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada susunan dari HGAS itu, dia itu hampir sama dengan AS pada umumnya. Ada nebulizer, ada kondensor untuk menyedot cairannya, dan lain sebagainya. Tapi di HGAS itu, dia itu tidak menggunakan nebulizer. Dia itu menggunakan namanya ada generator. Nah, generator ini khusus digunakan untuk AAS bagian HGAS saja. Nah, HGAS ini dilengkapi dengan hybrid generator yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sistemnya itu fungsinya untuk yang pertama mengalirkan cairan sampel pada kecepatan tertentu, yang kedua itu mencampurkan sampel dengan sodium borohidrit atau NaBH4 dan HCl membentuk hidrid metaloid yang volatil. Contohnya itu ada H2TE, H3AS, H2SE. Yang ketiga itu dia mengalirkan gas hidrit ke sel optik. Nah, selain itu, HGAS mempunyai sel optik dan nyala yang fungsinya untuk mendekomposisi hidrit metaloid menjadi atom. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam alat tersebut. Contohnya, yang pertama itu dapat kita lihat ada bagian NaBH4 reservoir yang sebelah sini. Yang sebelahnya lagi ada HCl reservoir yang sebelah di sini. Nah, nanti ada peristaltic pump. Itu fungsinya untuk memompa sampel dan reagen ke dalam sistem reaksi. Nah, jadi yang hitam-hitam ini nih, nah itu disebut namanya peristaltic pump. Yang selanjutnya itu ada mixing reaction cell. Nah, itu fungsinya untuk tempat campuran reagen dan sampel bereaksi membentuk hidrida gas. Nah, dari sini. Nah, dari pengalir. Nah, nanti pencampuran di sini dan dipisahkan dari gas itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada gas outlet to optical cell. Itu fungsinya untuk menyalurkan gas hidrida ke sistem AAS untuk analisis. Nah, bagian yang pink ini kan diteruskan ke bagian sini, ada ke generatornya.
Selanjutnya itu ada waste outlet. Waste outlet itu fungsinya untuk membuang cairan sisa hasil reaksi yang sebelah sini. Nah, pada AS itu biasanya kan kita jumpai ada hasil-hasil reaksi sisa yang biasanya dibuang. Biasanya kita temui itu di dalam jerigen biasa kan. Itu dalam bentuk cairan. Nah, pada AS bagian ini, yang hidrit ini, itu di sebelah sini. Jadi hasil sisa reaksinya itu akan dibuang dalam bentuk cairan dalam bentuk cairan dia akan dibuang dalam bentuk sini teman-teman. Nah dari sini nanti gasnya itu akan diteruskan ke generator. Nah di generator akan terjadi atomisasi. Nah setelah itu lampu spesifik untuk atom tersebut akan ditembakkan dan akan terjadi eksitasi. Nah atom-atom tersebut akan menyerap cahaya dari si lampu ini dan akan diteruskan ke monokromator. Nah cahaya-cahaya yang polikromatis yang sudah diserap oleh atom tadi akan diubah menjadi monokromatis, akan diteruskan ke detektor dan dibaca nih serapannya seberapa besar atau seberapa kuat serapannya. Untuk prinsip lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada prinsip dari alat HGAS ini. Alat AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer hibrid atau AAS pembangkitan hidrida digunakan untuk mengukur kadar unsur tertentu, terutama logam, dalam sampel, terutama yang sulit diuapkan. Teknik ini bekerja dengan mengubah unsur target menjadi gas hidrida yang mudah diuapkan, lalu mengukur serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom-atom gas tersebut. Nah, prinsip alatnya ini tuh dimulai dari pembentukan hidrida yang terjadi di volatil hidrida, kemudian ada atomisasi hidrida yang terjadi di generator hidrida, kemudian lanjut ada pengukuran serapan yang setelah dari hidrida generator dilanjutkan ke monokromator, kemudian dibaca detektor. Selanjutnya ada cara kerja dari HGAS ini. Yang pertama ada preparasi sampel. Preparasi sampel yang mengandung unsur target, misalnya arsenik, selenium, timah dilakukan sesuai. Yang kedua ada reaksi pembentukan hidrida. Larutan sampel direaksikan dengan zat pereduksi seperti natrium borohidrida dalam wadah khusus seperti reaktor. Reaksi ini menghasilkan gas hidrida yang mengandung unsur target, misalnya ASH3, SeH2, dan SnH4. Selanjutnya ada pemisahan gas. Gas hidrida yang terbentuk dipisahkan dari larutan dan gas lain menggunakan sistem gas pembawa. Biasanya itu argon. Kemudian ada yang keempat itu pengatoman. Gas hidrida yang mengandung unsur target dialirkan ke dalam sel atau atomizer yang biasanya berupa tabung kuarsa yang dipanaskan. Misalnya menggunakan tungku karbon atau nyala api. Pemanasan ini menyebabkan gas hidrida terurai menjadi atom-atom bebas unsur target. Yang kelima ada pengukuran serapan. Sinar dari sumber cahaya, biasanya lampu katoda berongga, khusus untuk unsur target, diarahkan melalui sel berisi atom-atom bebas. Atom-atom bebas ini menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang karakteristiknya untuk unsur tersebut. Detektor akan mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sel. Semakin banyak cahaya yang diserap, semakin tinggi konsentrasi unsur target dalam sampel. Selanjutnya ada pengolahan data, di mana sinyal yang dihasilkan oleh detektor diolah oleh perangkat lunak untuk menentukan konsentrasi unsur target dalam sampel. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu jurnal acuan yang kami gunakan untuk mengetahui ketidakpastian dari HGAS. Jurnal ini membahas metode penentuan arsenik total dalam ikan menggunakan teknik HGAS dengan fokus pada validasi metode, evaluasi ketertelusuran, dan ketidakpastian. Selanjutnya, instrumen utama yang digunakan yaitu Hitachi Z5000 Atomic Absorption Spectrometer dan sistem tambahannya yaitu Hybrid Generation System. Kondisi operator pada saat pengukuran yaitu atomizernya standar, jenis flamenya udara asetilen, aliran bahan bakarnya 1,7 liter per menit, aliran gas pembawanya 0,1 liter per menit. Aliran bahan bakar dan gas pembawa ini dikontrol ketat untuk menjaga stabilitas nyala dan efisiensi atomisasi. Selanjutnya, tekanan oksidannya 160
Pascal dan tekanan gas argonnya 150 kilopascal. Tekanan ini untuk memastikan transportasi hidrit dan reaksi yang optimal. Selanjutnya, posisi burnernya itu berada pada posisi sel dan waktu samplingnya 40 detik, waktu reaksi 30 detik, dan waktu pengukurannya 15 detik. Lanjut. Sumber-sumber ketidakpastian dari alat itu yaitu ada standar kalibrasi tipe A, standar kalibrasi tipe B, massa pelarut, massa sampel, faktor pengenceran, kurva kalibrasi, kadar air dalam sampel, dan pengulangan metode. Lanjut. Hipotesis yang dapat diambil dari poin-poin dalam jurnal yaitu pertama metode American of Analytical Chemistry yang digunakan sebagai standar dalam preparasi sampel yaitu pengabuan kering dan digesti asam. Validasi dilakukan menggunakan Certified Reference Material Norm 3 yang menunjukkan recovery sebanyak 97,5% dan ketidakpastian yang rendah. Hasil akhir menunjukkan bahwa arsenik terdeteksi sebesar 45,6 plus minus 1,22 mg per kilogram dengan tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis utama dari data tersebut yaitu metode HGAAS dapat divalidasi dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat ditelusuri untuk penentuan arsenik total dalam ikan. Hipotesis ini menyarankan bahwa metode yang diuji tidak hanya dapat digunakan secara efektif, tetapi juga memiliki keabsahan ilmiah dan akurasi tinggi untuk analisis trace metal dalam matriks biologi seperti ikan. Nah, selanjutnya ada keunggulan AAS hybrid. Yang pertama ada sensitivitas yang sangat tinggi. HGAS mampu mendeteksi unsur dari konsentrasi yang sangat rendah. Ini karena seluruh unsur target diubah menjadi bentuk hybrid gas yang sangat efisien diatomisasikan. Terus kalau yang kedua ada selektivitas tinggi terhadap suhu unsur tertentu. Teknik ini sangat selektivitas terhadap unsur yang bisa membentuk hybrid, seperti arsenik, selenium, antimon, bismut, timah, dan tellurium. Unsur-unsur lain yang tidak membentuk hybrid tidak ikut terdeteksi, sehingga interferensinya rendah. Selanjutnya. Terus ada yang ketiga, minim interferensi matriks. Karena unsur target diubah menjadi gas hybrid dan dipisahkan dari matriks sampel sebelum atomisasi, maka gangguan dari komponen lain dalam sampel seperti logam lain, garam, atau senyawa organik sangat berkurang. Terus ada yang keempat. Keempat ini ada efisiensi penggunaan sampel tinggi. Volume sampel yang dibutuhkan kecil, biasanya kurang dari 1 mili. Dan sebagian besar unsur target dimanfaatkan untuk menghasilkan sinyal, sehingga efisiensi tinggi. Nah, yang kelima ada biaya operasional relatif rendah. Dibanding dengan teknik seperti grafik furnace, HGAS tidak membutuhkan tabung grafik mahal atau suhu tinggi, sehingga biaya operasional dan perawatan alat lebih rendah. Terus yang terakhir ada cepat dan praktis. Proses analisis ini biasanya digunakan dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu 1-2 menit saja. Selanjutnya, kekurangan AAS hydrate. Hanya untuk unsur tertentu, HGAS hanya dapat digunakan untuk unsur-unsur yang mampu membentuk senyawa hidrit volatil. Tidak cocok untuk logam seperti Fe, Cu, Zen, atau Pb. Kedua, membutuhkan reagen kimia tambahan. Proses pembentukan hidrin memerlukan reaksi seperti natrium borohidrida atau NaBH4 dan asam kuat biasanya HCl yang bersifat korosif dan memerlukan penanganan hati-hati. Selanjutnya perlu penyesuaian kondisi reaksi. Kondisi reaksi atau pH konsentrasi reagen aliran gas harus diatur dengan tepat. Kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan hidrin tidak terbentuk sempurna sehingga menurunkan akurasi hasil. Nah, selanjutnya peralatan tambahan dibutuhkan. HGAS memerlukan aksesori khusus seperti vapor, generation accessory,
atau FGA yang tidak selalu tersedia dalam sistem AAS standar, sehingga mungkin membutuhkan biaya tambahan untuk integrasi. Oke, lanjut. Perbedaan antara AS hibrid dengan jenis AS yang lain. Yang pertama itu dari segi prinsip kerjanya ya, teman-teman. Di mana AS konvensional seperti Flame AS menggunakan nyala api untuk mengubah sampel logam menjadi atom bebas yang dapat menyerap cahaya. Nah, sedangkan Graphite Furnace AS menggunakan tungku grafit sebagai pemanas elektrotermalnya untuk atomisasi. Nah, AS hibrid ini seperti HGAS atau CVAS menggabungkan teknik AS dengan metode yang lain. eh, dengan metode tambahan, misalkan HGAS memanfaatkan pembentukan senyawa hidrida seperti ASH3, SbH3, dan CVAS mereduksi merkuri menjadi uap logam Hg0 untuk dideteksi. Nah, hibrid lainnya bahkan bisa menggabungkan antara AS dengan HPLC atau Flame injection untuk spesiasi logam yang kompleks. Yang kedua, berdasarkan jenis unsur yang dapat dianalisis. Nah, Flame AS ini lebih cocok untuk unsur makro atau logam umum seperti natrium, kalium, magnesium, besi, dan Cu. Nah, sedangkan Graphite Furnace digunakan untuk unsur jejak seperti CD, PB, dan Cr karena dia lebih sensitif. Sedangkan HGAS ini dia terbatas hanya untuk unsur-unsur pembentuk hidrida. Nah, AS hibrid ini memungkinkan spesiasi atau pemisahan bentuk senyawa logam tertentu, misalnya antara Hg, anorganik, dan organik, sehingga lebih fleksibel dalam aplikasinya. Yang ketiga, dalam hal sensitivitas dan limit deteksi, AS hybrid ini memiliki keunggulan yang signifikan. CVAS dan HGAS mampu mendeteksi kadar logam dalam kisaran PPT parts per trillion hingga ppb parts per billion yang jauh lebih sensitif dibanding FAS yang umumnya berada pada kisaran ppm. Nah, GFAS ini juga sensitif, namun waktu analisisnya lebih lama dan memerlukan kontrol suhu yang lebih tepat. Oleh karena itu, untuk analisis ultra trace, AS yang hybrid ini menjadi pilihan yang paling utama. Lalu kelebihan utama AS hybrid terletak pada sensitivitas yang tinggi, selektivitas tinggi terhadap unsur tertentu, serta kemampuan dalam mengatasi interferensi matriks karena proses atomisasi dilakukan dalam bentuk gas bebas. Namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti kompleksitas preparasi sampel, penggunaan reagen berbahaya, serta biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih tinggi dibanding dengan AS yang konvensional. Dan yang terakhir yaitu dari sisi fleksibilitas dan aplikasinya. AS hybrid ini jauh lebih unggul dalam analisis spesifik seperti deteksi arsen dalam makanan, merkuri dalam air, atau spesiasi logam sampel biologis. Oke, lanjut. Mungkin Laila bisa dinyalain dulu, di on mic dulu. Ulang. Ya. Sampel. Metode hybrid generation atomic absorption spectrometry atau HGAS yang dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian ini terbukti valid untuk penentuan total arsenik dalam ikan. Prosedur preparasi sampel yang mengacu pada metode AOC seperti penggunaan Centrified Reference Material atau CRM, DORM 3 menghasilkan nilai recovery sebesar 97,5% dan ketidakpastiannya yang rendah, plus minus 1,22 mg per kg. Pada tingkat kepercayaan 95%, hasil ini menunjukkan bahwa metode HGAAS memiliki akurasi tinggi dan ketelurusan metrologi yang baik, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk analisis arsenik dalam matriks biologi seperti ikan. Oke, nah seperti itu teman-teman gambaran dan penjelasan dari AS jenis hybrid ini. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan dan penyampaian materi dari kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.